Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Saya yakin kita ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Ada di dalam penjagaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu semua, saya ingat 2-3 minggu yang lalu kita sharing tentang jangan egois, di mana kita dipanggil untuk jadi berkat. Nah, satu hal simple yang bisa kita kerjakan, implementatif adalah doa. Doa ini bicara bagaimana kita membina hubungan kita dengan Tuhan. Bicara bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah kita. Doa itu hanya bicara momen di mana kita mau mengambil komitmen untuk berbicara sama Tuhan. Tapi kadang-kadang doa yang simpel itu kadang-kadang kita sering lewatkan. Atau doanya tidak kita lewatkan, tetapi di dalam doa kita isinya hanya tentang kita, dan kita lagi. Seyogyanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang merupakan kesayangannya Tuhan, yang mana kita bisa berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati secara langsung, kita dipanggil bukan hanya berdoa untuk misentris, seperti yang kita sampaikan 2-3 minggu yang lalu, tetapi kita juga dipanggil untuk berdoa untuk keadaan dan orang-orang di sekeliling kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, salah satunya yang paling simpel melalui doa. Sudahkah kita mendoakan keluarga kita? Sudahkah kita mendoakan saudara kita? Sudahkah kita mendoakan guru-guru kita? Sudahkah kita mendoakan teman-teman kita di sekolah? Sudahkah kita mendoakan orang-orang di gereja kita? Sudahkah kita mendoakan gembala kita? Sudahkah kita berdoa buat orang-orang yang ada di luar dari keluarga kita? Seringkali kita hanya berhenti berdoa buat diri kita, dan kita berhenti berdoa sampai kita mendoakan keluarga kita. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil jadi berkat, lebih dari sekedar hanya mendoakan keluarga inti kita saja. Kita dipanggil untuk berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kita dipanggil untuk berdoa untuk skop yang lebih luas. Mari kita buka. Menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. 2. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Kenapa? Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kalau kita berdoa untuk para pemimpin bangsa kita, meminta hikmat untuk para pemimpin bangsa dan negara kita, mereka diberi kemampuan untuk mengatur semua policy, kebijakan, keputusan-keputusan yang diambil di dalam takut akan Tuhan. Kita bisa membayangkan kita akan hidup di dalam negara dengan tatanan, kondisi, peraturan yang sangat-sangat baik pada akhirnya. Kenapa? Karena mereka melakukan segala sesuatu di dalam takut dan bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu kita perlu mengambil bagian untuk mendoakan mereka agar mereka berjalan di dalam rencana Tuhan. Yang kedua, 1 Timotius yang kedua, ayat yang kedua ini. Dan kemudian yang ketiga, itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Jadi, mendoakan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita dan kondisi di sekeliling kita, itu adalah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu adalah tugas yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita kerjakan. Itu adalah hal yang Tuhan ingin agar kita tidak hidup untuk diri kita saja, tetapi untuk orang-orang dan keadaan di sekeliling kita. Mari kita buka satu lagi bagian perikop firman Tuhan. Ayatnya yaitu dari Yeremia yang ke-29, ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jelas di sini disebutkan. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin, Bapak Ibu semua. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita ada di mana hari ini? Kita tinggal di mana? Berdoalah untuk tempat di mana Bapak Ibu berada. Berdoalah untuk sekolah, berdoalah untuk perusahaan, berdoalah untuk tempat di mana Bapak Ibu mengabdi dan melayani. Berdoalah untuk bangsa negara ini, karena kita dipanggil untuk berdoa bagi kota kita dan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga melalui doa kita, kita percaya Tuhan akan bekerja lebih lagi, menjadikan tempat, orang, dan semua hal yang kita doakan tersebut menjadi sesuai dengan rencana Tuhan dan menjadi berkat. Tetap di rumah saja, tetap melakukan kehendak Tuhan, tetap dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.